Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengajaran mikro yang diampu oleh Ibu Mutu Fatimah MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang mau berangkat? Apa nih? Ini yang berangkat semua. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin oleh salah satu ketua kelas. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Dan benar-benar Manafatul Uliati Kalina Yofiana Jihan Ambaro Lela Nisa Ibda Binafsi Uktia Biki Inaya Fitria Yuki Hadir. Lutfia Februnisa Tia Rizky Salsa Dilavara Serina Cinta Seti Erli Tina Nurlita Tri Astuti Inzanur Octavia Yuriatul Asyur. Berarti nih Yul hari ini berangkat semua ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian teks cerita pendek atau biasa kita sebut dengan teks cerpen. Ada yang udah tahu apa itu teks cerpen? Kita langsung ke materi ya. Kemudian teks cerpen. Teks cerpen adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan yang umumnya mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Serta cerpen terdiri kurang dari 10.000 kata sehingga dapat selesai dibaca dalam sekali buku. Jadi cerpen itu sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Kemudian kita ke slide selanjutnya ya. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks cerpen, kemudian unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerpen. Yang pertama yaitu ciri-ciri teks cerpen. Bisa tolong dibacakan nggak? Kelihatan nggak? Silakan membacakan. Secara umum, ciri-ciri cerpen sebagai berikut. Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, selesai dibaca dengan sekali duduk, alurnya tunggal atau Satu setengah. ditulis berdasarkan cerita sehari-hari, memiliki pesan moral, fiktif atau karangan dan penulisnya dari penulis. Oke, jadi ciri-ciri teks cerpen itu ada 6. Yang pertama yaitu tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi teks cerpen itu biasanya cerita yang bisa dibaca dalam sekali duduk dan tidak lebih dari 10.000 kata, bisa 500 sampai 700 kata atau lebih. Yang kedua yaitu
diambil. Jadi ketika penulis itu menulis sebuah teks cerpen, berarti penulis itu ingin memberikan pesan moral kepada pembaca dan apa yang dapat diambil oleh si pembaca tersebut. Yang kemudian yaitu yang terakhir bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Cerpen juga biasanya tidak bersifat fakta atau fiktif sesuai dengan karangan penulis tersebut. Kemudian yaitu kita mempelajari tentang unsur intrinsik teks cerpen. Unsur intrinsik teks cerpen yaitu ada 6. Yang pertama tema, alur, latar, kemudian tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanat. Yang pertama yaitu tema. Bisa tolong dibacakan Mbak, tema itu apa? Tema adalah ide cerita yang disampaikan oleh pengarang. Ya, betul. Jadi tema adalah ide cerita yang mendasari jalannya cerita tersebut yang disampaikan pengarang dalam cerpen tersebut. Misalnya tema itu berbeda dengan judul ya. Misalnya temanya itu tentang kekeluargaan, temanya tentang pendidikan, tentang perjuangan, tetapi judulnya itu berbeda. Misalnya si kaya dan si miskin itu judulnya, tetapi temanya itu mencakup sosial seperti itu. Terus alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita tersebut. Alur itu dibagi menjadi 3, bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen tersebut. Misalnya ada cerpen yang mengisahkan tentang sebuah persahabatan dan latarnya itu di kampus, suasananya itu senang, terus waktunya itu sore hari, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh itu pelakunya, sedangkan penokohan itu watak dari tokoh tersebut. Misalnya tokohnya si A mempunyai watak baik. Kemudian misalnya tokohnya si B mempunyai tokoh yang jahat seperti itu. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang melihat berbagai macam kejadian dalam cerpen tersebut. Sudut pandang itu dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penulis. Amanat itu pesan moral atau pesan yang dapat diambil oleh si pembaca ketika si pengarang itu mengarang sebuah cerpen. Misalnya ada 2 persahabatan antara si A dan si B, yaitu persahabatannya itu baik, tetapi ada tokoh lagi satu, si C, dan si C itu berusaha untuk menghancurkan persahabatan mereka seperti itu. Jadi amanat yang dapat diambil ketika kita berteman lebih baik, tidak usah menghancurkan pertemanan, tetapi kita juga bisa berteman dengan baik kepada semua orang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun teks cerpen. Langkah-langkah dalam menyusun teks cerpen itu ada berapa? 7. Yang pertama apa? Observasi, Terus menentukan tema dan judul, menentukan latar cerita, menentukan para tokoh. Terus yang kelima menciptakan konflik,
Tema dan judul itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau tema itu mencakup hal umum, tetapi kalau judul itu lebih mengkhususkan dari cerita tersebut itu seperti apa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya temanya tentang sosial, si kaya dan si miskin, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menentukan latar cerita. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah teks cerpen, kalian itu harus bisa menentukan alur ceritanya seperti apa. Misalnya alur cerita yang akan saya buat itu maju, atau alur cerita yang saya buat itu mundur, atau campuran. Misalnya alurnya itu maju, kemudian ada flashback ke belakang, kemudian dilanjutkan lagi dengan alur maju. Yang kelima yaitu menentukan para tokoh. Jadi ketika kalian membuat sebuah teks cerpen, kalian itu harus bisa menentukan tokohnya itu siapa, perwatakannya seperti apa, terus perannya dia itu di dalam cerita tersebut itu seperti apa. Terus selanjutnya yaitu menciptakan konflik. Jadi dalam sebuah teks cerpen itu pasti ada konflik yang ingin penulis bahas dalam cerpen tersebut. Jadi konfliknya itu apa? Seperti itu. Kemudian yaitu menentukan sudut pandang. Sudut pandangnya itu orang pertama atau orang ketiga. Kemudian menentukan alur jalannya cerita. Jalannya cerita itu akan seperti apa? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kali ini peserta didik disuruh untuk menyusun sebuah teks cerpen secara kreatif. Jadi ibu nanti memberikan aktiviti kepada kalian untuk membuat sebuah teks cerpen secara kreatif dengan memenuhi unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerpen yang sudah tadi kita bahas ya. Jadi unsur intrinsiknya itu seperti apa? Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah teks cerpen, ketika kalian sudah membuat teks cerpen, kemudian kalian mengisi unsur intrinsik yang ada di sini itu seperti apa? Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama Islami Maruna, Penasaran Uliati, Karina Yotiana, Jiran Amaro. Yang kedua Lela Tunisa, Ibu Nasi, Utia, Fitria Yuti. Yang keempat Lutfia Ferdinisa, Sia Rizky, Salsabila Farah, sama Cinda. Terus yang keempat Seti Erli, Tina Nurlita, Tia Astuti, sama Finza, terus Yuliatul Asyirah.
bisa di depan rumah hingga ke yang cerah. Tokoh dan mata bisa membuat proses politis dan mata silakan tentukan nama lain. Nama lain bisa kategori, selesai kategori, proses lain silakan tentukan nama lain. Amanat dalam materi bagaimana membuat baik dan kita menggunakan nama lain. Daripada sudut pandang pertama. Kasih ya. Mbak, kalau mau keempat, coba. Tulis. Intrinsik cerpen, cucu, alur maju, latak, amal, tokoh dan watak, alam seraka, kakek ceroboh, penokohan abang, neng kakek, amanat, jangan menaruh barang dengan sembarangan pada orang pertama kakek. Kasih ya. Oke, kamu bergerak semua. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini apa yang dapat kalian ambil? Dapat membuat cerpen, terus Dapat menganalisis cerpen, memahami cerpen. terus semua. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat mengerti tentang pengertian cerpen, ciri-ciri teks cerpen, unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerpen, kemudian langkah-langkah dalam menyusun teks cerpen. Terus unsur-unsur, terus langkah-langkah dalam menyusun teks cerpen. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua.